Sekarang gue lagi ada di kota Florence di Italia, masih di Italia ya. Dan gue pengen ngajak kalian sebentar untuk ngeliat keliling ya di pusat kotanya seperti apa. Karena memang kota ini tuh unik banget. Kota yang sangat bersejarah, kota yang memiliki banyak sejarah-sejarah di belakangnya karena memang merupakan kota di mana pergerakan Renaissance itu dimulai. Pergerakan era dari abad pertengahan gitu. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah di sekeliling kota Florence ini. Mari kita coba lihat ya. Jadi ini adalah bisa dibilang alun-alun pusat kotanya Florence. Kalian bisa lihat ya, bangunan-bangunan di sini tuh memang sangat-sangat kental dengan nuansa klasik gitu. Sangat-sangat kental dengan sejarah menurut gua. Salah satunya itu adalah bangunan yang ada di depan gua sekarang. Ini itu namanya adalah Katedral Santa Maria del Fiore. Tuh. Dari segi bangunannya, katanya ini tuh udah mulai dibangun dari tahun 1296 loh guys. Dibangunnya itu oleh Arnolfo di Cambio katanya. Terus katedral ini juga menjadi salah satu katedral terbesar yang ada di benua Eropa. Dan bahkan uniknya ya, kalau kalian bisa lihat tuh yang ada di kubahnya, itu tuh ada sekitar 4 juta batu bata yang ditaruh di situ dan beratnya itu mencapai 40.000 ton. Gokil sih. Tapi fakta bahwa ini bangunan itu udah dari tahun 1200-an tuh menggambarkan betapa melekat sejarahnya yang ada di dalam katedral tersebut sebenarnya. Walaupun gue mohon maaf nih ya, gue nggak ngerti sebenarnya sih tentang sejarahnya itu apa, dan untuk mau merisetnya kayaknya nggak cukup itu waktunya karena memang gue di sini tuh terbatas guys. Gue di kota Florence ini cuman sekitar 6-7 jam doang karena tadi dari Napoli ya gue itu tuh mampir dulu di sini dan abis ini balik lagi ke kota Milan. Nah ini sekarang gue sambil jalan aja ya. Sebenarnya di kota Florence ini tuh banyak banget turis gitu. Kalian mungkin bisa lihat juga ya sembari gue menunjukkan perjalanannya. Ternyata gue juga baru tahu bahwa kota Florence ini itu tuh merupakan salah satu kota yang menjadi destinasi wisata favorit untuk para turis gitu loh. Ternyata gue baru tahu gitu bahwa karena ada banyak cerita mungkin di balik kota ini dengan sejarah-sejarahnya dan juga bangunan-bangunan yang melekat dengan nuansa klasik seperti ini yang kalian lihat sekarang, dan juga kayak tadi tuh katedralnya. Jadi itu menjadi daya tarik sendiri untuk turis-turis mengunjungi kota ini gitu. Tuh. Ini tuh adalah jalannya nih, jalan di salah satu alun-alunnya, tapi bisa dibilang mungkin salah satu salah satu alun-alun utama yang ada di pusat kota Florence. Dari segi bangunannya itu tuh, tadi kan gue sebenarnya udah sempet tur naik bus ya, keliling kota ini gitu, tapi gue ngerekam karena agak susah sih, busnya tuh kacanya tuh agak susah gitu. Tapi memang gue bisa bilang bahwa hampir di seluruh kotanya itu tuh bentuk bangunannya tuh seperti ini gitu. Jadi memang ini adalah kota yang kalau gue tuh berpikirannya ada miripnya dengan kota tua sih, apalagi dengan bangunan-bangunan kayak gini ya, kota tua Jakarta gitu. Apalagi dengan bangunan-bangunannya yang seperti ini tuh. Tapi ini jalan ramai banget sih, dan rata-rata itu tuh turis semua kalau yang gue amatin dari tadi gitu. Nah guys, sebagai kota tempat lahirnya Renaissance, gerakan Renaissance yang tadi gue bilang di awal, memang lagi-lagi kota ini melekat dengan banyak sekali bangunan-bangunan yang bersejarah gitu. Kalau di kota ini yang sekarang kita lagi lihat tuh, sebenarnya itu juga merupakan kota tuanya katanya. Nah, uniknya lagi, ini gue baru aja baca tadi ya barusan. Ternyata tempat ini ya, tempat kota tua ini, kota tuanya si Florence, itu meraih status bergengsi sebagai
UNESCO World Heritage Site sejak tahun 1982. Wow. Jadi dia juga udah masuk situs warisan dunia dari UNESCO. Karena menjadi salah satu tempat yang yaitu memiliki sejarah yang kuat sekali ya. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah salah satu bangunan yang juga menurut gua sejarahnya melekat banget ya, dan juga dari segi desainnya itu tuh memang terlihat tua, memang terlihat berumur gitu loh. Kalau nggak salah ini nih, namanya adalah Basilica di San Lorenzo. Nama bangunan yang di depan ini. Nah guys, ini sebenarnya gue sambil agak baca-baca ya, karena ini tricky banget nih. Gue tuh orangnya sangat-sangat gak mengikuti sejarah sebenarnya, tapi gue mencoba untuk mengikuti, karena memang untuk kota yang seperti ini tuh emang harusnya oke banget sih untuk diikuti sejarahnya, karena memang itu daya tariknya gitu loh. Jadi kan tadi gue bilang ya bahwa kota ini tuh juga dijulukin sebagai kota lahirnya gerakan Renaissance. Nah, gerakan Renaissance itu adalah sebuah gerakan atau mungkin bisa dibilang sebuah era ya, di mana terjadi abad pembaharuan. Ini gue sambil baca nih BTW biar nggak salah. Yang waktu itu berlangsung dari abad ke-14 sampai ke-17. Nah, era ini merupakan awal mulai dari adanya sebuah perubahan zaman gitu. Jadi makanya mungkin kenapa di kota Florence ini itu tuh masih banyak tempat-tempat yang udah dari tahun yang tadi, kayak misalnya 1200-an, 1300-an masih melekat banget sejarahnya gitu, yang masih tersimpan di kota ini. Karena memang dari yang tadinya bangunan seperti itu tiba-tiba terjadi perubahan. Ini gue sotoy aja, cuman feeling gue sih seperti itu. Makanya kenapa kota ini sangat-sangat kental dengan sejarah yang ada gitu loh. Terus di alun-alun ini ya, alun-alunnya tuh sebenarnya lumayan gede guys, lumayan lebar gitu ya. Jadi kayak tadi gue tuh udah muterin gitu nih sampai sini. Itu tuh lebih kerasa nggak sih kayak vibes kota tuanya? Bangunan-bangunannya tuh. Lucu sih ya, kayak lagi di dalam sebuah kawasan yang tersendiri gitu. Padahal ini bukan artificial, ini benar-benar asli ya, kotanya seperti ini gitu loh, kota Florence ini. Buat yang suka sama sejarah harusnya akan lebih excited dari gua sih. Karena memang ini buat sejarah geeks ini tuh menjadi sesuatu banget pasti, ya nggak sih? Gua pun yang nggak suka sejarah ya, kayak gua riset itu dari tadi, gue baca-baca ini tuh apa gitu, karena memang ya untuk kita bisa tahu apa-apa aja yang ada di kota kota Florence ini, itu tuh kita harus tahu, minimal banget kita harus tahu nama tempatnya apa dan sejarah sedikitnya terkait tempat itu apa. Kalau enggak ya kita cuma tahu kayak ya udah sekedar namanya doang, dan ya udah, oh ini tempatnya bagus, terus juga tempatnya itu atau bangunan itu ini artistik atau klasik atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya yang terjadi sama gue sekarang gitu. Cuman gue tidak bisa riset lebih jauh lagi gitu. Nah, jadi makanya kenapa gue bilang yang suka sejarah nih, dia bisa datang langsung ke tempatnya dan dia tahu sejarah itu apa dari tempat itu. Jadi kayak double ininya. Buset, ini ada truk gitu lewat jalan kecil begini. Double excitement ya gitu. Ada hotel juga di sini guys, Palazzo Veni. Hotelnya gue nggak tahu ya, kalau dari luar kan emang bangunannya tua ya, klasik, tapi di dalam apakah dia juga meninggalkan kesan yang vintage old school atau ada diperbarui gitu ya? Kita BTW geret-geret koper karena
karena ya itu tadi kita kan di sini nggak lama ya, cuman singgah 6 jam, habis itu kita balik ke Milan. Tapi koper yang gedenya tadi dititipin di stasiun. Jadi di sini enaknya di stasiun itu tuh bisa nitip koper. Karena mungkin ini juga yang tadi gue bilang kan, kota yang banyak turisnya, jadi memang di stasiun sudah disiapkan fasilitas-fasilitas yang bisa membantu para turis untuk melihat kota ini dengan aman dan nyaman gitu. Ada gang kecil yang kayak gini juga, tentu saja dengan masih melekat ya suasana old schoolnya di sini. Restoran, oke guys, di sebelah kiri ini ternyata ada lagi nih katedral gede dan indah ya tuh. Namanya itu adalah Basilica of Santa Maria Novella. Keren ya. Bangunannya, katedral-katedral di Eropa tuh memang rata-rata seperti ini. Tapi entah kenapa ya, yang gue lihat di Florence ini tuh lebih kental dengan nuansa sejarahnya sih. Kayak memang bener-bener ada kisah di balik katedral ini gitu. Wow. Nah, di Florence ini juga ada tram juga guys yang berkeliling di kotanya ya. Jadi tidak seperti di Napoli, di mana kotanya itu yang gue bilang di vlog kemarin, itu tuh crowded dan sangat-sangat hiruk pikuk banget lah, bahkan hampir sama kayak Jakarta. Nah, kalau kota Florence ini menurut gua udah kembali lagi ke kota yang seperti di luar negeri gitu. Orang nyebrang udah nggak sembarangan, terus tata kotanya udah juga menurut gua lebih luar negeri aja, vibes-nya mirip kayak Milan ya kan. Walaupun nggak ada mirip-mirip sama sekali, cuman maksudnya dari segi suasananya ya. Terus juga udah ada tram juga tuh yang mengelilingi kota itu. Lucu sih, jujur gue cukup suka dengan kotanya. Tadinya gue underestimate karena ini kota Florence apa sih, paling kayak biasa aja gitu kan. Ternyata enggak, karena itu tadi ada dua sisi dari kota ini gitu. Sejarahnya dan juga tata kotanya itu sendiri menurut gue tuh cantik sih. Oke guys, sekarang gue udah sampai di alun-alun lainnya yang ada di kota Florence ini. Dan ternyata ini merupakan alun-alun yang menjadi landmarknya kota Florence. Jadi nama alun-alun ini adalah Piazza della Signoria. Katanya sih alun-alun ini tuh menjadi yang salah satu paling populer di seantero Italia guys. Alun-alunnya itu juga kalian bisa lihat ya, ini tuh lebar banget, luas banget, dan sangat sangat estetik sih menurut gue. Dengan ada beberapa spot-spot yang menarik perhatian. Yang pertama itu adalah bangunan ini. Bangunan yang menjulang tinggi ini yang ada towernya itu dengan jam, itu namanya adalah Palazzo Vecchio. Ini gua coba zoom out ya. Ini harusnya kalian bisa lihat lebih jelas lagi nih, walaupun ini masih belum dapat semuanya, tapi gua udah sampai jongkok nih. Jadi tower ini itu adalah namanya Palazzo Vecchio. Dulu ini tuh merupakan istana katanya dari kota Florence, tapi sekarang sudah dikonversi menjadi museum, tapi serbaguna juga karena juga berfungsi sebagai balai kotanya Florence. Dan katanya menara loncengnya ini
itu tuh memiliki tinggi 95 meter. Wow. Dan juga ini tuh katanya menjadi landmarknya kota Florence. Dan ternyata dia terletak di alun-alun Piazza della Signoria ini, guys. Nah, ini salah satu yang spot yang mencuri perhatian. Terus yang berikutnya itu adalah patung-patung yang berada di sekitar bangunan ini. Nih. Ini menurut gue salah satu karya seni yang paling mencuri perhatian gue ketika tadi sampai sini sih. Ini itu adalah The Fountain of Neptune namanya, guys. Kalian lihat ya ini. Ini patung si orangnya itu tidak memakai pakaian sama sekali, alias telanjang bulat tuh. Wow. Katanya sih karya ini nih, patung ini tuh katanya adalah sebuah karya hasil dari pematung kondang yang harusnya sih namanya tuh udah cukup terkenal ya. Gue juga baru tahu nih. Namanya itu adalah Michelangelo. Jadi Michelangelo ini katanya yang membuat karya patung yang ada di alun-alun ini. Tapi ini sangat-sangat menarik untuk dilihat ya. Tuh. Please YouTube jangan kenain dolar kuning ya. Selain patung ini juga masih ada patung-patung lain yang mengelilingi bangunan Palazzo Vecchio ini. Dan sangat-sangat menarik untuk dilihat sih. Sejarah geeks pasti akan suka dengan tempat seperti ini. Walah guys, ternyata alun-alun yang barusan itu, yang Piazza della Signoria, kan gue dari sana ya. Itu tuh yang Piazza della Signoria tuh di situ. Terus lurus aja, itu tuh ternyata nembusnya di sini lagi. Gue tuh baru nyadar. Karena nembusnya ini tuh yang apa namanya, Katedral Santa Maria del Fiore itu loh, yang pertama tadi di video ini yang paling pertama itu. Ternyata nembusnya dari sisi bagian kanan. Sedangkan tadi pas gue mulai vlog itu, gue ngejelasnya itu mulai jalan tuh dari sebelah sana tuh. Terus yang jalan utama yang pertama gue tunjuk itu dari yang situ tuh, lurus ke sana. Ternyata masih berada di dalam satu alun-alun berarti. Katedral Santa Maria del Fiore sama sih apa namanya tadi tuh, alun-alun Piazza della Signoria. karena tadi gue ke Piazza della Signoria itu pakai bus sebenarnya, si tour busnya itu. Nah, kan dia kan muterin dulu ya kota Florence ini, dan gue kira si alun-alun itu tuh jaraknya jauh dari tempat katedral yang ini yang pertama itu. Ternyata enggak, dia cuma muterin doang dan masih dalam satu kawasan ini ternyata. Ini BTW jam 4:30 sore ini sekarang. Cuacanya lagi dingin banget, dan dinginnya tuh karena angin sih. Harusnya kedengeran banget di kamera ya suara anginnya ya, mohon maaf nih. Tapi ini anginnya lagi kenceng banget guys. Cuacanya sih sebenarnya sekitar 12 derajat Celcius, tapi anginnya yang bikin udara itu semakin nusuk gitu, kencang apa namanya, dingin deh. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu jalan-jalan gua di kota kota Florence, Italia ya. Semoga kalian bisa enjoy nontonnya, melihat keindahan kota bersejarah ini, melihat gedung-gedungnya, melihat jalanan-jalanannya, tata kotanya, memiliki keunikan tersendiri tentu saja. Jadi sekarang udah malam, saatnya kembali ke kota Milan. Ini keretanya sebentar lagi akan jalan. Kita lagi mau OTW ke stasiunnya. Udah makin dingin juga di sini. Sama Napoli beda banget. Ini 9 derajat, tapi yang bikin dingin tuh angin nih. Angin malam itu dingin banget sih. Jadi segitu aja untuk vlog kali ini, explore kota Florence. Sampai ketemu di vlog berikutnya, vlog Eropa berikutnya, jalan-jalan berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, dan kita ketemu lagi berarti di video berikutnya. Bye.